semua fans Manchester United, jangan lupa ya subscribe channel Winning Eleven Berita Man United ya. Karena di setiap hari Seninnya, kita akan mengadakan giveaway satu jersey bagi subscriber beruntung. Dan jangan lupa like, komen yang menarik, dan jangan lupa cantumkan IG kalian di komentar. Semoga beruntung. Glory Glory Man United. Atletico versus MU, Ronaldo bertemu lawan favoritnya. Manchester United akan menghadapi Atletico Madrid di 16 besar Liga Champions musim ini. Cristiano Ronaldo punya catatan apik selama bersua juara bertahan Liga Spanyol itu. Bagi Ronaldo, skuad asuhan Diego Simeone itu bukanlah lawan asing. Saat berseragam Real Madrid selama 9 tahun, pada 2009 hingga 2018, CR7 rutin bertemu sang rival sekota setiap musim di Liga Spanyol. Malahan sampai merembet ke Liga Champions, Copa del Rey, dan Supercopa de España. Ketika sudah pindah ke Juventus, Ronaldo pun berkesempatan bertemu Atletico di Liga Champions selama 2 musim beruntun. Jika ditotal, sepanjang karirnya, dia telah tampil melawan Atletico sebanyak 35 kali. Dari catatan Transfermarkt, Ronaldo berhasil memenangi 17 diantaranya atau hampir 50%. 9 laga berakhir dengan hasil imbang, sisanya berujung kekalahan. Satu hal yang juga patut diwaspadai Atletico, gawang mereka merupakan salah satu yang doyan dijebol oleh Ronaldo. Sudah 25 kali penyerang 36 tahun itu menyerangkan bola ke gawang Los Colchoneros. Terakhir, Ronaldo mencetak gol ke gawang Atletico terjadi di 16 besar Liga Champions 2018-2019. Saat itu dia mencetak hat-trick di leg kedua. Setelah di leg pertama kalah 0-2, Juventus di bawahnya melaju ke perempat final. Kini menarik dinanti, apakah Simeone mampu meracik taktik yang bisa menghentikan kebiasaan Ronaldo menjebol gawang lawan timnya, atau justru CR7 yang akan kembali menambah pundi-pundi golnya di Liga Champions. Empat pemain positif COVID-19. Duel Brentford versus Manchester United resmi ditunda. Duel Liga Primer 2021-2022 pekan ke-17 yang mempertemukan Brentford versus Manchester United pada Rabu 15 Desember 2021 akhirnya resmi mengalami penundaan. Seperti dikatakan sebelumnya, skuad Manchester United tengah diguncang kasus positif COVID-19 setelah dilakukan serangkaian tes PCR terhadap seluruh lapisan anggota tim. Akibatnya, Manchester United pun memutuskan untuk menutup kompleks latihan Carrington selama 24 jam untuk meminimalisir terjadinya perluasan infeksi. Setelah kejadian ini, MU pun meminta kepada otoritas Liga Primer untuk menunda pertandingan versus Brentford, dan kini permintaan itu pun disetujui. Dewan Liga Primer telah memutuskan untuk menunda pertandingan kandang Brentford melawan Manchester United yang akan diramaikan pada hari Selasa 14 Desember pukul 19.30 GMT. Keputusan itu diambil mengikuti panduan dari penasihat medis karena keadaan luar biasa dari wabah COVID-19 yang sedang berlangsung di dalam skuad Manchester United. Begitulah bunyi pengumuman Liga Primer. Sebelumnya, MU sudah menyatakan kekhawatiran mereka akan kebugaran pemain karena persiapan sangat minim menuju laga ini jika tetap dimainkan. The Sun mengklaim bahwa sedikitnya 4 pemain Manchester United yang tampil di markas Norwich City akhir pekan kemarin kini positif COVID-19. Dan kini nasib laga kandang MU melawan Brighton pada akhir pekan mendatang pun juga menjadi tidak jelas. Jangan sembarangan, MU bisa juara Liga Champions. Manchester United diyakini sudah memiliki kualitas skuad yang cukup untuk menjuarai Liga Champions. Mereka bisa mengalahkan tim manapun dengan skuad yang sekarang. Senin 13 Desember 2021, UEFA melakukan undian babak 16 besar Liga Champions. MU bakal menghadapi Atletico Madrid dalam duel sengit fase gugur nanti.
Pertandingan itu baru dimainkan pada Februari 2022 mendatang. Artinya MU punya waktu cukup untuk terus berkembang dan menemukan permainan terbaik bersama Ralf Rangnick. Peluang MU di Liga Champions musim ini juga disinggung oleh si mantan pemain Paul Ince. Dia berani keluarkan pernyataan ekstrim bahwa MU bisa jadi juara. Menurutnya skuad MU yang sekarang sudah cukup untuk jadi juara. Setan Merah hanya perlu menemukan momentum positif. MU bisa menjuarai Liga Champions. Orang-orang mungkin berpikir saya sudah gila. Tapi sungguh, MU bisa melakukannya. MU bisa mengalahkan siapapun di hari terbaiknya. Dimanapun, tidak penting siapa lawannya. Dalam fase knockout, jika Anda sedang dalam permainan terbaik dan sedang dalam performa terbaik, ditambah dengan pemain-pemain top kelas dunia yang mereka punya, tidak ada alasan mereka tidak bisa mencapai final Liga Champions atau sekalian juara. Tutur Paul Ince. Tak hanya itu, Ince juga yakin betul MU akan pastikan salah satu spot di 4 besar. MU sedikit lebih unggul dari rival-rivalnya untuk menembus dan mengamankan 4 besar. Tidak diragukan lagi, Arsenal sedang berada dalam performa buruk. Tottenham masih kesulitan di bawah Antonio Conte. Ya, David Moyes luar biasa di West Ham. MU finish di peringkat 2 tahun lalu dan musim ini mereka merekrut Varane dan juga Ronaldo. Semua pemain top kelas dunia. Dari sudut pandang kualitas skuad, MU punya skuad terbaik di antara tim-tim yang saya sebut sebelumnya. Brentford versus Manchester United. Cavani berpotensi comeback, Martial cedera lagi. Rangnick memberitahu informasi terkait kondisi timnya jelang melawan Brentford. Dia menyebut ada beberapa pemain yang bisa turun di partai tersebut. MU akan beraksi lagi di ajang Liga Primer tengah pekan ini. Mereka dijadwalkan bertandang ke London untuk menghadapi Brentford. Seperti yang sudah diketahui, MU sedang pincang karena beberapa pemain harus masuk ke ruang perawatan akibat cedera. Rangnick sendiri mengkonfirmasi bahwa ada beberapa pemainnya yang cedera bisa bermain di laga ini. Ya, ada beberapa pemain yang bisa bermain kali ini. Bukan Rangnick kepada MU TV. Rangnick menyebut ada salah satu pemain yang bisa bermain. Sang striker sudah semakin fit. Meski dia meragukan Cavani bisa bermain sejak awal. Saya rasa Luke Shaw bisa bermain di pertandingan ini karena dia sudah kembali ke bangku cadangan. Saya juga merasa Wan-Bissaka juga terlibat di laga ini. Bahkan Cavani juga bisa menjadi opsi bagi kami. Kita lihat siapa yang akan bisa bermain nanti. Pada kesempatan ini Rangnick membeberkan kondisi terbaru dari Martial. Dia mengkonfirmasi penyerang asal Prancis itu harus menepi lagi karena mengalami cedera. Setelah sesi latihan terakhir sebelum pertandingan melawan Crystal Palace, Martial bertemu dengan dokter tim. Dia menyebut bahwa dia tidak bisa bermain di pertandingan itu karena lututnya terasa sakit sekali.